Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku. Di video kali ini saya akan membahas tentang studi kasus LMS yang ada di Kolabjar yang teman-teman sedang kegiatan latsar. Semoga video ini bermanfaat, bisa digunakan untuk sebagai referensi ya. Setiap soal pasti berbeda, setiap peserta pasti akan berbeda juga. Jadi teman-teman, untuk video kali ini jadikanlah sebuah referensi, jangan jadikan untuk berpatokan, apalagi minta jawaban yang sama persis. Selanjutnya kita simak video ini ya guys. Jangan lupa untuk di like, di komen, di subscribe, dan di share ke teman-teman yang sedang melakukan kegiatan latsar. Semoga video ini berguna. Jangan lupa untuk disimak soal dan jawabannya biar teman-teman bisa mengerjakan ketika mengerjakan evaluasi LMS dengan waktu durasi kurang lebih 3 jam. Soal studi kasus kali ini berbeda dengan kasus-kasus yang sebelumnya. Pada kasus sebelumnya itu kebanyakan adalah tentang korupsi. Soal saat ini adalah tentang kedisiplinan seperti yang terlampir. Selama 2020 hingga Februari 2021, 18 aparatus sipil negara atau ASN Kota Depok dijatuhi hukuman disiplin. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kota Depok, Supian Suri mengatakan 18 ASN yang dikenakan hukuman disiplin tersebar di berbagai organisasi perangkat daerah pemerintah Kota Depok. Bentuk hukuman disiplin yang dikenakan kepada mereka bervariasi mulai dari tingkat berat, ringan, hingga sedang, kata Supian Suri pada tanggal 17 bulan 2. Supian menjelaskan, tahun 2020 pelanggaran disiplin 14 orang, sedangkan pelanggar disiplin pada Januari sampai Februari 2021 ada 4 orang. Total ASN pelanggar disiplin 18 orang, sebanyak 8 orang dari 18 pelanggar disiplin tersebut dikenakan hukuman disiplin berat. Sisanya 10 orang dikenakan hukuman disiplin sedang dan ringan dengan penurunan pangkat. Bahkan tercatat 1 orang pelanggar disiplin berat diberhentikan secara tidak hormat alias dipecat karena kasus tidak menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat ASN, tidak melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan serta menyalahgunakan wewenang, ucapnya pada hari Rabu tanggal 17 bulan 2. Pemberian hukuman mengacu pada aturan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai, sehingga hukuman untuk setiap pelanggaran tidak disamakan. Sebelum hukuman dijatuhkan, terang dia memeriksa pegawai yang bersangkutan dengan melihat kesalahannya. Setelah diperiksa, sambungnya 18 ASN Kota Depok tersebut dijatuhi hukuman baik penurunan pangkat dan pemecatan secara tidak hormat. Supian menyebutkan masing-masing ASN yang telah diganjar hukuman disiplin berat sedang dan ringan telah diberikan surat keputusan atau SK. Mereka semua telah mendapatkan SK termasuk yang diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, ungkapnya. Kepala BKPSDM Kota Depok, Supian Suri menyayangkan tindakan indisipliner yang dilakukan para ASN tersebut. Kini kita sayangkan harus ada hukuman seperti ini, tapi itu pilihan yang dikehendaki pegawai yang bersangkutan, pungkas dari Kepala BKPSDM Kota Depok. Dari soal tersebut, ada beberapa pertanyaan atau soal atau jawaban yang teman-teman harus jawab. Yang pertama, deskripsikan masalah pokoknya. Yang kedua, aktor yang terlibat. 3. Analisis kasus penerapan dan pelanggaran nilai dasar ASN. Dilanjutkan dengan analisis kasus pelanggaran dalam kedudukan dan peran PNS dalam NKRI. Selanjutnya deskripsi gagasan-gagasan kreatif dan inovatif upaya alternatif pemecahan masalah berdasarkan konteks deskripsi kasus. Dan yang terakhir, deskripsikan konsekuensi penerapan diri setiap alternatif gagasan pemecah masalah berdasarkan konteks deskripsi kasus yang sudah saya bacakan tadi guys. Sekarang mulai jawabannya apa sih? Yang pertama disuruh mendeskripsikan masalah pokoknya, inti dari masalahnya. Teman-teman boleh bisa menjawab
kalau tidak sesuai dengan jawaban apa yang saya kerjakan. Bisa jadi teman-teman punya pendapat lain, bisa di komen di bawah ini atau diberikan masukan di Instagram saya juga bisa. Pertanyaan pertama, deskripsikan rumusan masalah pokok, yaitu 18 ASN Kota Depok dari berbagai organisasi perangkat daerah dijatuhi hukuman disiplin. 8 dari 18 pelanggar disiplin tersebut dikenakan hukuman disiplin berat, di mana 1 diantaranya diberhentikan secara tidak hormat karena kasus tidak menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat ASN, tidak melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan, serta menyalahgunakan wewenang. 10 orang sisanya dikenakan hukuman disiplin sedang dan ringan dengan penurunan pangkat sesuai dalam peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai. Itu jawaban nomor 1, deskripsi rumusan masalah pokok dari saya. Bisa jadi teman-teman mempunyai ide atau kreativitas jawaban yang lebih bagus, bisa diberi masukan, saran di komen di kolom komentar di bawah ini. Pertanyaan yang kedua adalah aktor yang terlibat dan peran setiap aktor berdasarkan konteks deskripsi kasus tadi di atas. Kalau pada pertanyaan ini mungkin teman-teman sudah pada bisa menjawab. Yang pertama, 18 ASN Kota Depok dari berbagai organisasi perangkat daerah sebagai pelanggar disiplin yang dijatuhi hukuman sesuai dalam peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010. Dan yang kedua adalah Kepala BKPSDM yaitu Supian Suri sebagai pengawas ASN Kota Depok. Pertanyaan ketiga adalah analisis kasus penerapan dan pelanggaran nilai dasar ASN. Ini untuk masih aneka ya guys, belum berakhlak. Untuk akuntabilitas merujuk pada kewajiban individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Akuntabilitas mengacu pada hubungan antara individu dengan lingkungan kerjanya, yaitu antara PNS dengan instansinya sebagai pemberi wewenang. Untuk memenuhi terwujudnya organisasi sektor yang akuntabel, dibutuhkan integritas dan tanggung jawab. Dalam hal ini, BKPSDM sebagai organisasi perangkat daerah memiliki kewenangan dalam membina, memberikan arahan kepada ASN, dan memberikan konsekuensi bagi ASN yang melanggar disiplin, sehingga didapatkan 18 ASN yang dikenakan hukuman disiplin sesuai kriteria pelanggarannya dalam PP nomor 53 tahun 2010. ASN yang melanggar disiplin tidak dapat melaksanakan tugas yang diberikan dengan penuh tanggung jawab atau responsibilitas. ASN yang menyalahgunakan wewenang melanggar prinsip integritas sehingga harus menerima konsekuensi dari pelanggaran yang dilakukan. Ini untuk akuntabilitas, tapi di berakhlak juga ada nilai akuntabilitas. Teman-teman bisa mensinkronkan atau memixnya. Yang kedua adalah nilai nasionalisme, di mana nilai nasionalisme itu pandangan bangsa Indonesia terhadap tanah airnya yang didasari pada nilai-nilai Pancasila, yang diarahkan agar bangsa Indonesia senantiasa menempatkan persatuan kesatuan, kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, menunjukkan sikap rela berkorban, bangga sebagai bangsa Indonesia. Kepala BKPSDM dalam hal ini menerapkan nilai nasionalisme sila kelima, menjalankan peraturan dalam PP nomor 53 tahun 2010 sesuai kewenangannya, serta sila ketiga menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. ASN yang dijatuhi hukuman tidak menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat ASN serta menyalahgunakan wewenang, melanggar nilai nasionalisme, tidak melaksanakan tugas yang dipercayakan, merupakan pelanggaran terhadap sumpah jabatan. Selanjutnya adalah etika publik, di mana etika publik itu dalam menjalankan tugas ASN harus transparan dalam melaksanakan kewenangannya dan netral. ASN yang melanggar tidak menjalankan tugas secara profesional tidak dapat mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik, tidak melaksanakan tugas dengan disiplin, tidak memegang teguh nilai dasar
dasar ASN, sedangkan BKPSDM dalam deskripsi kasus tersebut melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang disiplin pegawai ASN, transparan dalam menjatuhi hukuman bagi pelanggar, serta netral tidak memihak. Pada nilai komitmen mutu ini, pelanggar dijatuhi hukuman sesuai peraturan karena perilaku penyalahgunaan wewenang mencerminkan penyelenggaraan pemerintah yang tidak efisien, sehingga melanggar dalam unsur komitmen mutu. Penyimpangan prosedur menunjukkan tidak adanya efisiensi dalam pekerjaan. BKPSDM dalam konteks ini menjatuhi hukuman disiplin dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan. Ini adalah nilai komitmen mutu ASN. Yang terakhir adalah anti korupsi, di mana ASN yang melanggar menyalahgunakan wewenang dan tidak melaksanakan tugas dengan baik. Hal ini melanggar nilai dasar ASN berupa anti korupsi atau penyalahgunaan wewenang berdampak pada praktek kecurangan. Berikut adalah nilai dasar ASN yang masih menggunakan aneka dengan bentuk pelanggaran dampak yang ditimbulkan. Untuk yang pertama adalah akuntabilitas bentuk pelanggaran, tidak bertanggung jawab dengan tugas yang diamanahkan atau responsibilitas. Dampak yang akan ditimbulkan adalah publik tidak terlayani dengan baik. Yang kedua, nasionalisme, di mana menyalahgunakan wewenang, pelanggaran Pancasila, sila ketiga, tidak menjunjung tinggi kehormatan negara, berbuat yang merugikan orang lain, mencerminkan bukan bangsa yang demokratis. Dengan dampak yang ditimbulkan, ASN yang tidak nasionalis mudah terpengaruh ancaman dari luar. Yang ketiga adalah etika publik, di mana tidak menjalankan tugas secara profesional, tidak dapat mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik, tidak melaksanakan tugas dengan disiplin, tidak memegang teguh nilai dasar ASN. Dampak yang akan ditimbulkan adalah ASN bertindak sewenang-wenang sehingga tidak terciptanya kepuasan publik. Dan yang keempat adalah komitmen mutu, di mana penyalahgunaan wewenang atau tidak efisien tidak melaksanakan tugas di dinas berarti tidak berorientasi pada mutu layanan, atau dampaknya adalah hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Dan yang terakhir adalah anti korupsi, menyalahkan wewenang memicu praktek kecurangan dengan merugikan negara dan khalayak. Soal yang keempat adalah pelanggaran dalam kedudukan dan peran PNS dalam NKRI, yaitu ada 3. Yang pertama, pelayanan publik, kedua, whole of government, dan 3, manajemen ASN, di mana pelayanan publik pada hakikatnya pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan kewajiban ASN sebagai abdi negara. Salah satu prinsipnya adalah kedisiplinan dan tanggung jawab. Hal ini yang dilanggar oleh 18 ASN Kota Depok yang dijatuhi hukuman. Selanjutnya, Whole of Government atau yang disingkat dengan WOG pada dasarnya adalah sebuah pendekatan fungsi dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan bersama dan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. BKPSDM dalam kasus ini bekerja sama dan membangun koordinasi dengan organisasi perangkat daerah untuk melakukan evaluasi kinerja ASN. Didapatkan 8 ASN melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman. Terkait manajemen ASN, yaitu yang dijatuhi hukuman melanggar kode etik ASN karena tidak menjaga reputasi dan integritas ASN, tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan mengenai disiplin ASN, tidak melaksanakan tugas dengan jujur. Pada tabel ini adalah kedudukan dan peran ASN dalam NKRI, bentuk pelanggaran, dan dampak yang ditimbulkan. Jika pelayanan publik, ASN yang dihukum melanggar prinsip disiplin dan tanggung jawab, dampak yang ditimbulkan kualitas pelayanan publik menurun. Dan yang kedua, Whole of Government atau WOG, yaitu BKPSDM koordinasi dengan OPD dalam evaluasi menemukan adanya pelanggaran disiplin ASN. Dampak yang ditimbulkan pelanggaran yang tidak sesuai peraturan dapat segera ditindaklanjuti. Dan yang terakhir adalah manajemen ASN, di mana ASN yang dijatuhi hukuman melanggar kode etik ASN, tidak melaksanakan tugas dengan jujur, tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan mengenai disiplin ASN. Dampaknya menurunnya kualitas SDM ASN yang berdampak pada menurunnya kepuasan publik terhadap kebijakan pemerintah.
Yang kelima adalah deskripsikan gagasan-gagasan kreatif dan inovatif, upaya alternatif pemecahan masalah berdasarkan konteks studi kasus, yaitu sebagai salah satu sumber daya dalam pemerintah, ASN mempunyai peran yang sangat penting dalam rangka menciptakan masyarakat madani yang taat hukum, peradaban modern, demokratis, makmur, adil, dan bermoral tinggi dalam menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat secara adil dan merata. Sejalan dengan program prioritas pemerintah periode 2019-2024 mengenai pembangunan sumber daya manusia, ASN Indonesia harus menjadi pekerja keras, menguasai iptek, dan dinamis. Menurut saya, untuk mewujudkan ASN yang berkarakter, diperlukan yang pertama menentukan renstra untuk setiap SKPD dan SKP untuk setiap PNS dan membuat laporan kinerja. Menerapkan kontrak kerja pegawai yang dibuat tiap tahun merupakan kesepakatan antara pegawai dengan atasannya yang merupakan implementasi dari PP nomor 46 tahun 2011 tentang penilaian prestasi kinerja PNS. Selanjutnya, manajemen ASN yang dikelola lebih baik akan menciptakan ASN yang berprofesional, berorientasi pada mutu, dan memiliki integritas yang tinggi. Selanjutnya, koordinasi lintas sektor untuk melakukan evaluasi kinerja ASN berkala agar kendala atau hambatan yang dialami ASN dapat segera teratasi, sehingga resiko dapat dihindari. Melaksanakan peraturan tanpa memandang golongan dan kepentingan pribadi akan menumbuhkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah. Menerapkan konsekuensi berupa penghargaan dan sanksi bagi setiap ASN. Yang terakhir adalah membina hubungan baik antara individu dengan kelompok atau instansi sehingga tercipta pola kerjasama yang sangat meningkatkan kinerja dalam pelayanan publik melalui sharing atau dengan pendapat. Itu jawaban yang nomor 5 ya tadi ya, aku lupa. Yang terakhir nomor 6 yaitu deskripsikan konsekuensi penerapan dari setiap alternatif gagasan pemecahan masalah berdasarkan konteks deskripsi kasus yang ada di LMS. Yang pertama, menentukan renstra untuk setiap SKPD dan SKP untuk setiap PNS dan membuat laporan kinerja, menerapkan kontrak kerja pegawai yang dibuat tiap tahun. Ini adalah misalkan konsekuensinya sampai selesai guys. Setiap ASN memiliki target kinerja sehingga tujuan atau visi misi pemerintah dapat terlaksana dengan terstruktur. Selain itu, ASN dapat mengimplementasikan gagasan atau inovasi untuk meningkatkan pelayanan. ASN harus bekerja keras dalam mengeluarkan gagasan, melayani masyarakat secara konsisten dan menjaga komitmen mutu. Tinggal disinkronkan dari jawaban sebelumnya sama jawaban yang nomor 6 ini karena alternatifnya gimana sih gitu. Selanjutnya, manajemen ASN yang dikelola lebih baik akan menciptakan ASN yang profesional. Berarti konsekuensinya adalah seleksi ASN lebih ketat, menuntut pemerintah untuk menggunakan sistem seleksi yang transparan dan adil. Terus selanjutnya, koordinasi lintas sektor untuk melakukan evaluasi kinerja ASN berkala bla 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 bla. Konsekuensinya adalah ASN harus menjaga konsistensi dalam menjalankan tugas, tidak semena-mena dalam melakukan tugas karena kinerjanya diawasi. Adanya penghargaan bagi ASN berprestasi dan sanksi bagi ASN yang melanggar. Terus yang terakhir D ya, ini tadi udah 3, berarti ini keempat, membina hubungan baik antara individu dengan sektor ya. Berarti konsekuensinya adalah setiap ASN di instansi harus melakukan pertemuan rutin membahas kondisi internalnya mereka sendiri. Itu sih jawaban dari soal nomor 1 sampai 6. Semoga bermanfaat, berguna buat ada pandangan referensi teman-teman yang belum melakukan kegiatan evaluasi LMS di Kolabjar Swajar Pintar ya, kalau nggak apa Kolabjar ASN Pintar, saya lupa pokoknya websitenya itu. Semoga bisa berguna, bermanfaat buat teman-teman sekalian. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk di komen, di like, dan di subscribe ke teman-teman yang sedang membutuhkan atau referensi evaluasi LMS pada Kolabjar. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Jangan lupa tonton video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.